Kok lu bisa ngasih balik lagi, ngasih protection ke si Zack untuk pergi sama pacarnya? What was on your mind, Nafa Urba? Gak ada, Tuhan yang suruh. Kenapa seorang istri yang gue sakiti abis-abisnya melakukan itu untuk gue? Wow. Itu yang dia bilang. Rinding. Jadi setiap kali dia mau melakukan itu, dia keinget gue masukin itu. Istri gue nih yang gue The first time you met Jesus, was it because of Zack? No. Karena people thought at that time you met Jesus because of Zack, right? Gitu loh. Jadi pas waktu itu I mean like you're still single, Zack still single, Mika juga kayaknya pasti kalau kalian berdua balik lagi pasti akan happy banget. Was there any possibility? Orang kalau cerai, misalnya kalian ngumpul nih misalnya berdua, misalnya kamu ke rumahnya Zack gitu, lo ketawa apa segala macam. Itu kadang-kadang suka reminiscing jatah mantan nggak sih, Naf? Apa? Suka reminiscing ingat-ingat terus minta jatah mantan gitu ada nggak? Eksploitasi perempuan, jual anak kecil. Hadis Muslim 3299. Anak kecil dipukuli sama Muhammad, padahal itu posisinya anak kecil yang dikawini. Di dalam hadis Nasai 2010. Ketika Habibah di KDRT oleh Sabit, di dalam hadis Abu Daud 1901, Muhammad malah bilang apa? Ambil maharnya, ambil sebagian dari hartanya dan ceraikan dia. Itu hukum kulu. Kalau perempuan nggak mampu jadi samsak tinju sampai dia minta cerai, maka mahar dari laki-laki itu dan sebagian harta perempuan itu diambil oleh si laki-laki. Jadi perempuan-perempuan Islam, kalau kalian mau menikah, pastikan kalian siap atau sudah kuat menjadi samsak. Kalau belum kuat jadi samsak, jangan nikah dulu. Nanti ke suami kalian kalau mau menceraikan kalian tinggal mukul-mukulin aja kalian. Sampai kalian ampun-ampun gak tahan kena pukulan lagi, baru kalian minta cerai. Setelah itu apa? Mahar kalian diambil, harta kalian diambil. Menangis kalian. Belajar fikih. Itu kajiannya dalam itu. Tentang mengambil harta istri dan maharnya ketika dia minta cerai. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, ya, channel Kota Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita ketahui bersama para polikardus, teman-teman, terus melakukan hujatan dan fitnah serta propaganda bohong kepada seluruh rakyat Indonesia, seluruh manusia. Dengan tujuan apa? Mempengaruhi, membuat umat muslim yang sudah ada di jalan yang lurus untuk berbelok, meninggalkan jalan yang lurus dan masuk ke jurang bersama mereka. Ya, kita tahu bahwa setan itu pasti akan terus mencoba membujuk rayu keturunan Adam untuk ikut bersama mereka masuk ke neraka. Karena memang kerjanya setan, iblis seperti itu, teman-teman. Jadi kita harus maklumi juga para polikardus yang terus membuat fitnahan ini. Yang perlu dipertanyakan, kenapa kita mau terpengaruh, kan begitu? Jadi kalau saya, secara pribadi teman-teman, kalau saya jatuh kepada perbuatan yang salah, jatuh kepada dosa, yang saya salahkan diri saya. Kenapa saya begitu bodoh, mau terpengaruh? Nggak mungkin saya salahkan setan, teman-teman. Karena memang setan kerjanya seperti itu. Jadi kalau ada orang yang tipikalnya suka menyalahkan orang lain, bahkan sampai setan pun disalahkan, tolong, ya, tolong teman-teman, bertobatlah. Perbanyak kalian belajar lagi, ya, perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah, bahwa sebenarnya kita yang salah kalau sampai terpengaruh oleh setan. Di sini teman-teman, saya akan menampilkan, ya, perbandingan supaya teman-teman belajar, ya. Kenapa perbandingan? Karena perbandingan itu yang paling gampang. Jadi perbandingan ini kita taruh yang apple to apple supaya teman-teman belajar dari pengalaman ini. Karena saya punya prinsip gini. Hanya orang bodoh yang jatuh ke lubang yang sama, sementara orang lain sudah pernah jatuh ke situ. Hanya orang bodoh yang belajar dari pengalamannya sendiri, sementara dia bisa belajar dari pengalaman orang lain. Kalau orang sudah pernah jatuh di sana, ya kamu jangan lagi jatuh di sana. Kan seperti itu. Nah, jadi di sini kita akan bandingkan, akan tunjukkan supaya kita jangan salah melangkah. Nah, terus kita lihat, siapa nih yang perjalanannya bagus, yang hidupnya bagus, supaya kita tiru, kan gitu. Yang bagus kita tiru, yang jelek kita tinggalkan. Nah, jadi kita belajar tuh dari dua sisi. Ya, sama seperti kalau kita dengar cerita-cerita orang.
Saya nggak pernah setuju ya kalau kita tuh hanya bisa belajar dari orang yang sukses. Karena menurut saya, kita mendengarkan dari cerita orang yang gagal, itu juga bagus. Dari kegagalan dia kita bisa belajar, supaya jangan jatuh ke tempat yang sama. Kalau orang yang sukses, biasanya ya, mohon maaf, orang yang sukses itu biasanya nggak semua rahasianya dia buka. Itu orang-orang terkaya, orang-orang sukses, itu biasanya dia kalau buat autobiografi, itu cuman, ya ceritanya lompat-lompat, tiba-tiba udah sukses saja. Tapi nggak jelasin detailnya. Kita cuma bisa melihat, wah hebat-hebat gitu kan. Tapi kalau orang yang gagal, biasanya dia bisa lebih detail menjelaskan kegagalannya. Jadi kita bisa tahu di mana ada lubang-lubang itu. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, di sini yang akan kita bahas adalah tentang pernikahan teman-teman. Tentang pernikahan. Kita tahu yang sebelah itu selalu membanggakan bahwa mereka tidak ada cerai. Beda dengan sebelah, tukang poligami. Ya, terus tukang cerai. Nggak cocok cerai, kawin lagi kan gitu. Gampang. Terus selalu menjelekkan bahwa wanita muslim itu kedudukannya rendah. Kalian lihat bagaimana Polycarpus itu setiap buka ruang diskusi, salah satu yang paling sering mereka bahas dan mereka serang, itu adalah wanita muslim itu direndahkan, dilecehkan, dan sebagainya. Itu sangat sering. Sangat sering ya. Bahkan di opening saya kasih nampak salah satu fitnahan dari Ki Ahmad itu. Ya, si Ki Ahmad salah satu penghujat yang sekarang sudah akan jadi DPO, sudah akan ditetapkan sebagai DPO oleh pihak Polres. Oke, di kesempatan ini saya akan membahas Nafa Urbach, teman-teman. Seorang artis yang dulunya sangat sukses, tapi sekarang tenggelam. Bahkan, ya mohon maaf, dari sudut pandang saya, menurut penilaian saya, ini hidupnya kacau. Ya, hidupnya sangat kacau. Kenapa kacau? Bayangkan, suaminya tukang selingkuh. Suaminya tukang selingkuh, teman-teman. Dan saat suaminya selingkuh, dia kasih kondom. Ini hancur sekali ini orang. Ya. Jadi dia mendukung suaminya selingkuh karena disuruh sama Tuhan. Jadi dia bilang Tuhan suruh untuk nyediain kondom buat suaminya supaya kalau selingkuh nggak bawa penyakit. Harus pakai pengaman gitu kan. Supaya yang pertama jangan bawa penyakit, yang kedua jangan bikin hamil perempuan lain gitu kan. Kan kacau gitu, punya istri tapi hamilin wanita lain. Lu bayangkan teman-teman, saya sampai bingung gitu. Kok bisa seorang Nafa Urbach tuh hidupnya sehancur itu ya? Sehancur itu. Dia bilang, Tuhan kasih kekuatan. Iya, tapi cerai juga terakhir teman-teman. Bertahun-tahun dia bertahan. Ya mungkin masih berharap kan suaminya bisa bertobat, suaminya bisa berubah. Berharap bahwa Tuhannya itu benaran bisa membantu dia gitu kan. Ini Tuhannya sudah suruh sediakan kondom, sudah dia lakukan, tapi kok nggak happy ending. Nah, kan dia pikirnya gitu, harusnya ini happy ending gitu. Tapi ternyata sampai akhir nggak sanggup cerai. Lucu. Ya lucu. Dan inilah pilihan dari Nafa Urbach yang memilih murtad, teman-teman. Jadi Nafa Urbach itu lahir dari keluarga muslim. Ya dia muslim tetapi memilih murtad. Ya memilih murtad, ya kita tahulah kalau murtad itu seperti apa. Nah, ini kita cukup sedih sih. Cukup sedih dengan kisah Nafa Urbach ini, dan nanti kita akan bandingkan dengan yang mualaf, supaya adil sama-sama artis gitu ya. Nafa Urbach artis, kita akan sandingkan dengan yang mualaf juga artis. Dan kita bisa lihat hidupnya luar biasa. Sampai detik ini masih luar biasa. Kalau tahun depan, 2 tahun lagi saya nggak tahu ya. Kita nggak bisa menjamin juga. Tapi kita bisa lihat bagaimana kehidupan keluarganya, bagaimana ketaatannya, bagaimana Allah angkat derajat keluarga ini, luar biasa. Diberikan anak, ya, diberikan keturunan yang luar biasa. Bahkan apa? Calon hafiz Quran. Bayangkan, anaknya menjadi calon hafiz Quran. Luar biasa. Padahal dia mualaf teman-teman. Luar biasa. Oke, kita saksikan dulu yang Nafa Urbach ya, biar kita nanti tanggapi, baru nanti kita kasih perbandingannya. Turis minta garis, londo, kesasar, turis minta garis, ya pokoknya penjajah lah istilahnya kayak gitu. Terus setiap kali gue harus pulang ke rumah gue itu kan harus ngelewatin sawah. Harus ngelewatin sawah itu dari sekolahan gue, terus jalan biasanya di sawah itu gue dihadang sama teman-teman di sekolahan gue untuk ngajakin berantem. Kalau gue nggak nanggepin mereka berantem, adik gue yang digebukin. Si Alam? Alam yang digebukin. Padahal waktu itu Alam masih kecil. Ini bukan dukun ya, Bu? Waktu itu dia masih kecil gitu kan. Jadi gue harus berantem.
untuk ngelindungin adik gue, dan itu setiap hari. Jadi gue pulang tuh babak belur tuh udah biasa, kebaret-baret itu udah biasa. Pokoknya tindakan-tindakan yang kekerasan seperti itu sering gue alamin. Bullying. Gitu. Bullying. Okay. Sebenarnya agak it doesn't make sense di otak gue nih. Jadi pas waktu itu gue masuk ke sekolah-sekolah, gue nggak pernah ngomongin tentang program gue sama sekali, Mel. Oke. Pas waktu itu gue selalu bicara soal bully. Gue bicara soal bully, gue bicara soal bagaimana efek dari bullying itu terhadap kita yang udah besar. Rasa percaya diri itu pasti hilang, Mel. Pasti, iya. Terus kayak minder. Gue orangnya minderan, Mel. Apa yang bikin lu tidak percaya diri? I don't know, itu terjadi begitu aja sebenarnya. Jadi secara di dalam gue ini memang tidak ada rasa percaya diri untuk gue bergaul. Kayak gue bergaul sama lo gitu, gue nggak pede, Mel. What? I don't know. Kayak gue bergaul di tengah teman-teman gue artis, gue nggak percaya diri. The fact that lu belum nikah sampai sekarang aja orang pasti bingung. Apa sih yang bikin Nafa? I mean like pasti it's not gonna be that hard untuk seorang Nafa Urbach untuk memilih laki. Berarti lu tinggal nunjuk juga pasti banyak lah yang mau sama lu. Itu kan pemikiran netizen. Iya, Naf, pemikiran. Gitu. Was it because of some of the things yang terjadi dalam hidupnya seorang Nafa? Iya. Wasn't easy yang bikin lu jadinya ngerasa banyak hal yang bikin lu jadi lose of your confidence. Kalau urusan soal gak mau menikah lagi gitu, itu beda lagi sebenarnya. Jadi kayak pas waktu aku ngalamin Tuhan sungguh-sungguh, aku benar-benar berjumpa secara pribadi sama Tuhan. Tuhan rubah cara mindset aku, Tuhan rubah cara berpikir aku, Tuhan rubah cara aku melihat permasalahan, bagaimana meresponi sesuatu dengan benar, sikap hati dengan benar. Waktu itu aku ngerasa bahwa aku orang yang sangat berhati-hati untuk bertindak gitu. Jadi kalau gue udah menyakiti Roh Kudus, gue tahu gitu, gue akan kehilangan. Apa yang hilang? Hadiratnya hilang. Terus kalau doa mau masuk tuh susah banget. Gregetnya tuh hilang ya? Iya, kayak gitu-gitu. Pokoknya setiap gue berbuat dosa, itu yang terjadi. Right. Gue tuh kenal Nafa kan cukup lama. Udah tahu bahwa Nafa tuh dari dulu you always have your heart to God, to Jesus gitu. Ini pernah gue obrolin juga sih di vlog gue sama Zack sih. Tapi ini akan gue tanyain ke lu juga. The first time you met Jesus, was it because of Zack? No. Karena people thought at that time you met Jesus because of Zack, right? Gitu loh. Jadi pas waktu itu ceritanya abis itu pas waktu gue di ini ya, pas waktu gue di Jakarta ya, baru pulang dari gue sakit dari Singapura. Kan gue ini operasi. Tiroid? Bukan, bronchial cystic. Oh, oke. Jadi sebenarnya gue udah ada perjalanannya ketemu sama Tuhan pas waktu gue di Singapura pertama kali, pas gue sakit itu. Tapi pas waktu gue nyampe Jakarta lupa gitu. Karena udah sehat lagi. Iya, udah sehat lagi, bandel lagi gitu kan. Jadi mulailah itu perjalanan lo bersama dengan Tuhan. Jadi ini meluruskan bahwa banyak orang yang bilang sebetulnya you met Jesus at that time because you met Zack. Jadi sebenarnya enggak ya, Naf. You met Jesus long before you met Zack, baru akhirnya ketemu sama Zakli dan menikah sama Zakli gitu ya. Oke, cerita dong Naf, banyak hal yang sebenarnya bisa kamu share juga nih gitu ya. Ya mungkin nggak terlalu detail dan segala macam sih. Ada banyak hal yang di share juga adalah kekuatan kamu deh. Banyak netizen perempuan yang amazed dengan kekuatan kamu sebagai seorang perempuan. Di antaranya adalah you open up about kamu bikin vlog tentang you provide Zack at that time, which is I asked this question to Zack on the vlog. Zack udah jawab juga. Waktu itu Zack lagi nakal-nakalnya. Zack pergi mau karaoke kalau nggak salah dia bilang. And then kamu doa sama Tuhan. Dan you bilang kalau Om Li ya kamu manggil. Om Li kalau misalnya kamu mau pergi mau pacar kamu, this is the kondom, protector, pakai. Kamu setrikain bajunya. You pergi, pokoknya you hati-hati. Iya. Was it true? Dan kamu cerita itu bikin video itu dan and you open up to the public. Was it true? Iya, tapi kan gue udah minta izin sama Zack. Iya, benar. Tujuannya gue share aja apa yang terjadi sama hidup gue. Terus gue share tentang apa kebesaran Tuhan, apa yang Dia lakukan atas hidup gue, bagaimana gue bertahan, bagaimana gue bisa menghadapi itu semuanya tanpa gue sakit,
bagaimana gue bisa increase keimanan gue dan damai sejahtera sukacita itu ada, walaupun yang namanya permasalahan badai itu kencengnya bukan main. Pasti. Lagi ngantem you. Yep. Rumah tangga kalau diantem tuh nggak enak, Mel. Itu tuh nyakit. Tell me about it. Lagi ya? On the way? Baru beres. Tapi I mean like I can totally understand gitu ya. Makanya gue bilang, maksudnya gue aja nggak selama lu gitu ya, Naf. Lu tuh lumayan lama lu, Naf, gitu. Lu you hang on dong. There gitu, bertahan gitu. Oke, my question adalah, you bertahan at that time demi Mika atau? Oh enggak, bukan demi Mika. Kan ada orang bilang, aku bertahan demi anak. Ada gitu kan. Which is setiap orang boleh punya pertahanan berbeda-beda. Kita nggak akan ngejudge itu ya. Kenapa kamu bertahan saat itu? Tuhan lah, apalagi? Tuhan bilang suruh bertahan. Tuhan suruh bertahan. Tapi ternyata kan pas waktu perjalanan itu yang namanya keimanan kita itu pasti diuji. Ada ups and down, ups and down, ups and down, apalagi pas waktu you kerja. Betul. Ya kan? Jadi pas waktu you kerja, distraction you tuh banyak banget. It's a lot distraction around you. Terus habis itu nanti pas waktu udah sampai rumah, kamu udah nggak punya lagi waktu buat saat teduh, kamu udah nggak punya lagi waktu buat berdoa, kamu udah nggak punya waktu lagi buat baca Alkitab. Jadi itu tuh kayak tarik-tarikan pas waktu itu. Nah pas waktu itu memang kayak Zack lagi pacaran nih ceritanya, ada another lagi. Mika kadang-kadang sampai apal pacar-pacarnya papanya. Gokil. Tapi anak Ai itu hebat banget loh pertahanannya. Gila ya anak lu tuh ya. Iya, pertahanannya tuh hebat And banget. still being a good girl gitu ya. Maksudnya nggak kadang-kadang ada jadi yang rebel gitu kan. Dan tetap deket sama daddy-nya kan. Bestie tetap gitu. Daddy tuh lagi sakit, Mami, katanya gitu. Jadi Mami mesti tetap doain walaupun Mami is not together anymore with Daddy, katanya gitu. We never know, katanya gitu kan. Terus abis itu ada saat itu terus Zack-nya punya pacar lagi, terus tiba-tiba nggak tahu gimana pacarnya mau supaya dia cerai sama gue. Karena udah sayang dong. Iya, ceritanya kayak gitu kan. Dia mau cerai sama gue, abis itu gue kayak udah lagi kerja apa segala macem, kayak gue kecapek apa segala macem, padahal biasanya gue bisa bertahan. Tapi kali itu kayak ya udah, kalau you mau ceraiin nggak apa-apa. Ayo bilang kayak gitu. Akhirnya ya udahlah gitu ya. Gitu. Tapi pas waktu gue mengambil keputusan itu, nyesel nggak? Nyesel. Nyeselnya karena gue tidak bisa menyelesaikan film ini. Istilahnya kalau film kan ada endingnya nih, ya kan? Jadi chapter terakhirnya ini gue nggak bisa menyelesaikan. Padahal mungkin tinggal sedikit lagi, gitu loh. Jadi kayak gue gimana sih kalau ini belum selesai gitu? Karena gue menyerah. Kenapa lo akhirnya menyerah? Karena maksudnya manusia itu for that long period of time gitu. Free will. Free will? Iya, kehendak bebas. Tuhan kasih itu bukan? Tuhan selalu kasih kehendak bebas buat you. You mau bertahan atau you mau lanjut? Kalau mau lanjut, hayu. Lo akan tetap mendapatkan sukacita, lo akan tetap mendapatkan damai sejahtera, even itu duri nusuk hati lo. Even semua luka yang gue taruh itu ada di dalam hati kamu, tapi kamu bisa berjalan dalam sukacita dan damai sejahtera. Itu ajaibnya Tuhan. Berapa tahun, Naf, bertahan? Gue dari 2011. Sebelum itu, 2010. 2010 kalian menikah? Enggak, 2007 menikah. 2007 menikah? Ya, 2010 aku hamil. 2010 kamu hamil? Hamil 2 bulan, Zack jatuh. Sampai akhirnya kamu bercerai? 2017. 2017, oke. Sampai akhirnya kamu udah nggak kuat itu, kenapa kamu sekian panjangnya kamu bertahan sampai dia mau pergi, kamu taruh protection kondom di dalam tas dia, you setrika bajunya, ini tadi cerita katanya apa, sepatunya you pakein minyak urapan. Kenapa sampai akhirnya finally you gave up juga? Kenapa, Naf? Free will, kehendak bebas, hak. Istilahnya kayak gini, sebenarnya pas waktu itu kalau seandainya nggak ada distraction, nggak ada syuting, nggak ada pekerjaan yang lain, gue bisa ngelanjutin itu. Masih kuat. Tapi sebenarnya ternyata pas waktu ada distraction itu, gue nggak sekuat pas waktu gue sendirian, tanpa gue harus kerja yang lain. Iya, kacau sekali teman-teman ya, kacau sekali. Saya sampai nggak habis pikir gitu. Dia merasa bahwa Tuhan udah kasih kekuatan, tapi ujungnya cerai juga. Artinya Tuhan yang mana gitu. Nah ini yang kadang-kadang kita salah selalu. Kita berpikir bahwa
ada suara di dalam hati kita itu suara Tuhan. Padahal itu suara hati nurani kita. Dan ini yang sering disalah sangka oleh teman-teman. Ya, jadi misalnya dia baru buat satu kejahatan nih, tiba-tiba waktu mau tidur dia renungkan, aduh, nggak enak ya, tadi saya marahi si A, si B, si C, saya minta maaf aja lah besok. Dia pikir itu suara Tuhan, padahal itu hati nurani. Itu hati nurani, setiap manusia dikasih. Tapi mereka kan lebay kadang-kadang, wah suara Tuhan gitu kan, termasuk nyediain kondom. Masa Tuhan suruh nyediain kondom untuk laki kamu selingkuh, yang benar aja lah. Coba dipikirkan gitu. Nah, ini yang kacau sekali gitu. Kalau ada Tuhan yang seperti itu, saya milih tinggalkan. Ya, ada Tuhan yang seperti itu, tinggalkan aja. Itu kalau kalian bilang sama Brian Syawarta, itu dibilang udah tinggalin Tuhan seperti itu. Sedangkan Tuhan yang memasukkan orang-orang baik seperti Habib Jafar, ya, orang-orang yang suka beramal, orang-orang yang suka membantu orang lain tapi agamanya Islam, kalau dimasukkan ke neraka, dia tinggalkan Tuhan seperti itu. Nggak adil. Nggak adil, kenapa? Belum ada dapat balasan. Masa orang baik nggak dapat balasan dimasukin neraka? Konyol. Kalau di Islam beda. Ya, pantas orang-orang kafir dimasukkan neraka. Kenapa? Karena mereka melakukan dosa yang paling tidak bisa diampuni, yaitu apa? Mensekutukan Allah. Tapi perbuatan baik mereka dikasih balasan. Orang-orang kafir yang suka berbuat baik dikasih balasan, tapi di dunia. Itulah kenapa mereka gampang, cepat kaya, cepat sukses. Ya, banyak keinginan-keinginan mereka langsung terkabul, karena itu langsung balasannya. Kalau kita kan memang disimpan untuk akhirat. Jadi memang beda di situ. Tapi ada keadilannya. Keadilannya jelas. Karena Allah Maha Adil. Kalau nggak ada keadilannya, itu bukan Tuhan. Ya, jangan disembah yang seperti itu. Tuhan itu wajib Maha Adil. Kalau nggak Maha Adil, tinggalkan. Ya. Begitu juga dengan kalau Tuhan suruh kamu nyediain kondom. Aduh, ini kacau teman-teman. Ya, menurut saya Tuhan seperti itu perlu ditinggalkan. Dan saya yakin Tuhan yang disembah oleh teman-teman kita Kristen nggak seperti itu. Nggak mungkin seperti itu. Saya nggak tahu ini Tuhan yang disembah Nafa Urbach, Tuhan dari mana. Karena menurut Erastus Sabdono, banyak orang-orang tuh salah menyembah. Mereka menyembah jin yang bernama Yesus. Ada jin yang nama Yesus yang mereka pikir itu Tuhan. Ya, mereka sembah, mereka dapat kekayaan, mereka dapat kesuksesan, mereka pikir itu Tuhan. Yang benar. Padahal itu jin nama Yesus. Tuhan Yesus tinggalkan Allah Bapa. Ini pikiran banyak orang Kristen. Tuhan berkati kita, mencukupi kita, sukses, berhasil. Itu bukan Yesus itu. Yesus itu merenggut kita untuk keluar dari dunia. Tapi selama ini kan orang memuji-muji Yesus yang baik, bertata ada puji-pujian. Nanti kita pulang tidak sama seperti datang. Tuhan beri jalan keluar, pertolongan. Itu jin yang namanya Yesus, bukan Yesus yang benar. Itu jin. Kita selesai dengan yang namanya Nafa Urbach ya. Jadi Nafa Urbach ini adalah seorang murtadin yang dulu dia itu terpengaruh gara-gara menonton siaran TV seorang pendeta yang waktu itu memang lagi terkenal teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu dulu ya, di hari Minggu itu kan ada siaran ya, ada film film karton ya. Selesai film karton saya ingat sekali dulu ada seorang pendeta, ya, itu pendeta itu adalah pendeta pendiri GBI dia. Ya, dia pendiri GBI, terus dia selalu ngomong, siapa yang sakit, taruh tanganmu di dadamu, gitu kan. Nah, dia ada penerjemahnya itu. Ada penerjemahnya, dan ya, Nafa Urbach terpengaruh setelah menonton itu, lantaran saat itu dia lagi depresi, lagi jatuh, lagi stres. Kenapa dia lagi stres? Ya gara-gara dia putus dengan Primus. Jadi Nafa Urbach itu dulu pacaran dengan Primus. Dulu gold couple mereka. Ya, yang cowok lagi terkenal sekali, yang cewek juga sangat terkenal. Nafa Urbach gara-gara putus, dan dia melihat Primus adalah sosok yang islami sekali, tetapi kenapa tega mutusin dia, ya kenapa tega mereka bisa putus, sehingga ya dia melampiaskannya dengan menganggap bahwa Islam yang salah. Ya, dianggap Islam yang salah, dia carilah yang lain gitu kan. Dapat pula tontonan seperti itu, udahlah selesai gitu kan, selesai. Ya, tapi apa yang terjadi sama dia sekarang? Kita tahu, oke? Dan kita akan bandingkan dengan satu artis, yaitu siapa teman-teman? Nah, ini yang seru nih ya. Jadi kita akan bandingkan dengan Christian Sugiono. Ya, Christian Sugiono, bukan kakek Sugiono teman-teman ya, tapi Christian Sugiono.
suami dari Titi Kamal. Dari namanya udah jelas, dia ini lahirnya Kristen, dari keluarga Kristen ya. Nggak ada orang Muslim yang kasih nama anaknya Christian, teman-teman. Ya, saya belum pernah menemukan seperti itu. Jadi Christian Sugiono ini Kristen, dan memutuskan mualaf, ya. Dan luar biasa, teman-teman. Memang kalau kita cek ya, Christian Sugiono ini nggak pernah bahas tentang kehidupan agamanya dan sebagainya. Tapi ternyata, ya, dia membanggakan bahwa dia punya anak, itu calon hafiz Quran. Calon hafiz Quran. Luar biasa sekali. Oke, kita dengarkan dulu. Jadi sebenarnya waktu itu kita emang santai lagi waktu itu. Jadi gini, nikah ya udah nikah santai. Kita belum ada kepikiran punya keturunan waktu itu. Jadi emang karena aku ada kontrak juga, Tian ada kontrak iklan lah waktu itu. Jadinya ya udah nanti dulu. Nah terus akhirnya orang-orang yang nanya lagi kapan. Zaman dulu kan semua wartawan setiap interview kan gini. Kapan punya anak? Sampai begini, maksud gue sama Titi tuh happy ya, kayak oh ya udah nggak punya anak apa, kita jalan-jalan, kita kerja segala macam. Sampai wartawan mulai bikin berita kesannya apa nggak bisa punya anak, kayak gitu. Sampai ada satu orang artis tuh cewek, inget nggak? Iya. Sampai dia ngomong gini ke gue, gimana? Temen syutingnya Tian. Dia pokoknya ngomong, kok kalian udah menikah 3 tahun belum punya anak gini gitu. Gue bilang loh, kok ya bisa emang kita awet, apa? kok bisa awet, Kok bisa tetap kok masih tetap bertahan, nggak mau ganti yang lain atau apalah. Tahun berapa tuh? Iya, nanya ke Tahun Tian ketiga. gitu. Baru tahun ketiga. Ya makanya, gue juga bingung kenapa kok Nanyanya kayak tapi nggak cepet-cepet banget. sopan. Nanya nggak sopan. Kok bisa tetap langgeng walaupun belum punya anak Iya. gitu kan nggak enak kan. Kayak gitu-gitu kan kita, nah dari situ gue jadi mulai risih nih dengan urusan apa peranakan inilah, kok kayak semua orang kayak pengen apa ikut campur gitu ya. Padahal kan kita emang ya udah kalau belum nggak apa-apa, kita enjoy dulu. Iya, kita planning, gue aja mikir nanti 33 gue baru menikah pada saat itu kan gitu. Tapi ya udah, maksud gue that's it. Untung Tapi jawabannya sama. akhirnya kita jadi pengen akhirnya kita jadi aduh ya ini saatnya kayaknya pengen punya gitu. Nah, Akhirnya abis itu kita pindah rumah. Kita pindah rumah dulu. Dapatnya setahun. Ya, kita pindah rumah. Sebelumnya di apartemen kecil dan ya kita lagi happy kerja gitu ya. Habis itu pindah rumah, kita bangun rumah. Ketika udah pindah rumah, ya udah nih kayak waktunya nih. Ya udah waktunya. Akhirnya udah setahun kemudian punya anak. Iya, tadinya sempat susah dikit setahun. Tahun berapa tuh ya? 2012 Juna lahir. 2013. 2013. Berarti momen itu sempat jadi kepikiran buat kalian juga? Tadinya enggak, cuma karena orang banyak nanya, terus kayaknya agak mengganggu juga ya kalau ada yang nanyanya misalnya, kok jalan-jalan terus nggak jadi-jadi, gitu-gitu deh pertanyaannya agak-agak aneh. Gitu. Jadi kan risih ya, setiap kali kita diundang interview sama bintang tamu acara TV atau apa, pasti itu. Iya, jadinya Jadi kayak what's wrong with us ya gitu. Kita sempat kayak gitu, emang kita ada yang salah ya sama kita. Itu kita jadinya ke dokter, periksa segala macam, dan ternyata alhamdulillah secara alami dikasih. Lancar, gitu. ya. Jadi emang kalau udah saatnya, iya nggak ada apa-apa. Padahal emang kalau udah saatnya ya udah gitu. Pokoknya intinya karena orang-orang aja kan. Iya. Tapi terkadang ini loh, itu tuh kayak pertanyaan normatif. Jadi buat orang-orang Karena udah nggak ada bahan lagi nggak ada ya, bahan, kan biasa gitu, misalnya udah pacaran, kapan nikah? Terus udah nikah, kapan punya anak? Gitu kan. Temen yang waktu nanya itu yang di entertainment nikah sama gua kan kata orang itu. Bukan kan? Gimana? Temen yang itu waktu itu yang nanyain soal itu, yang cewek. Yang cewek itu entertainment bukan nikah sama gua kan? Bukan lagi itu orangnya. Bukan Bukan itu kan? Maksudnya Penny. Oh, Penny bukan. Enggak. Gue juga. Dia enggak. Dia bukan di infotainment. Oh, bukan infotainment. Bukan, dia tuh kayak teman syuting gue. Nanya casual, cuma nanya biasa lagi ngobrol, tapi kayak serius gitu. Bukan lawan main Tian sih, dia kayak peran gitu. Karena kan kadang gini kadang misalnya di infotainment itu ya namanya semua artis pernah masuk kan. Iya. Terkadang kita kan cuma ngomong doang kayak komen. Iya. Suka nggak sadar. Iya. Jadi yang komen itu teman syutingnya Tian, terus udah gitu malah ternyata nggak lama dari situ malah dianya yang pisah gitu. Aku nggak tahu kenapa ya, padahal udah punya anak. Ya yang nggak tahu gue dia sebenarnya udah dia gitu. Jadi ya memang ya apa namanya ya, kita emang harus hati-hati sih gitu ya nggak sih kayak gitu. Kadang omongan basa-basi, pertanyaan basa-basi mungkin malah. Pada itu belum ada ini ya, sosmed tadi ya. Udah belum sosmed gitu. Belum baru mulai ya kan. Jadi kayak misalnya teman-teman ya netizen atau mungkin ya siapa lah komen bisa sembarangan komen gitu ke orang ya, ibaratnya
Kayak dia misalnya nih, waktu zaman infotainment, gue tuh ketemu artis tuh bisa tiba-tiba dia merengutin gue. Kan gue salah apa gitu, gue sampai mikir apa nggak taunya apa mungkin waktu itu pas dia lagi komen apa beritanya dia terus kemudian dia bawain orangnya jadi nggak suka gitu. Atau juga mungkin bukannya dia tapi temennya tapi gue yang nggak ada urusannya kayak ikutan didiem gitu. Gue salah apa sebenarnya ini kenapa gue nggak pernah ketemu sama dia tapi dia sebel banget sama gue gitu kan. Nah itu bisa kejadian kayak gitu kan. Iya. Zaman gue aja Tapi aman kok Feni, kayak nggak ada aneh-aneh. Oh iya, mudah-mudahan ya. Oh iya, kalau ada salah gue maaf ya. Jadi ibaratnya kan kalau komen ke orang tuh kan kayak misalnya kayak kayu makin paku ya. Lancap juga bolongnya masih ada. Wih, dalam juga bos obrolannya. Enggak, maksudnya kayak gitu. Ini kita juga bisa nyalain orang berpikiran gitu kan. Apa gue yang salah gitu kan. Iya. Terus sampai lupa. Next nih, sebutkan lah ini sih udah ini ya. 3 kebaikan pasangan. Oke. Ini harus sama nih. Oh, harus sama juga gitu. Siapa dulu nih? Kayaknya Tian dulu. Tian dulu ya. Gue sebut ya. Standar sih. Kalau ini sih nggak mesti Standar sama. sih. Titi perhatian, sayang keluarga, sama pekerja keras. Oh. Dia paling perhatian ke lu pas gimana? Semuanya ya, semuanya. Diperhatiin banget gue. Maksudnya nggak cuek lah, nggak cuek gitu orangnya. Oh, walaupun udah berpuluh-puluh tahun, bareng sama Iya. Tiannya nggak kendor ya? nggak kendor gitu. Dia maksudnya perhatiin banyak hal, misalnya kayak paling simpel urusan baju lah gitu, pakaian gitu ya. Gue orangnya kan cuek ya. Gue kadang satu baju nih bisa gue pakai berkali-kali, begitu cowok lah gitu ya. cowok. Nah dia selalu dia beliin gue baju. Berarti lu normal. Kalau ganti-ganti. Dia beliin gue baju. Ganti udah lu neat banget gitu, itu bahaya. Oh, aku bahaya dong sama kamu. Dia doyan banget belanja. Aku pakai kan itu aja. Pakai itu aja. Dia sendiri bilang nggak normal. Terus next. Habisnya perhatian apa lagi? Sayang keluarga. sayang. Maksudnya keluarga dia. Kayak misalnya apa ya, acara bokap gue ulang tahun atau apa dia arrange. Nah, yang kayak gitu-gitulah, yang kayak gitu. Perhatian itu bagian dari perhatian. Perhatian kan? Oh, itu bagian dari perhatian sebenarnya. Turunannya. Terus ya kerja keras. Kodratnya. Kerja keras. Kerja Ya, keras. suka kerja gitu. Suka kerja. Berarti bang dari awal kenal juga udah pekerja keras. Udah pekerja keras. Anak mami yang nunggu warisan. Oh bukan. Gitu. Maksudnya sekalian bukan sama-sama dari anak sultan gitu. Bukan. Dia kerja dari awal. Kita sama-sama siu ayam Aku soalnya. naik turun bus. Siu ayam. Lo kena alayam kenapa emang? Pekerja keras. Oh, Matuk Dia ayam kalau pagi, orang belum bangun dia udah kukuruyuk ya. Iya. Matanya merem lagi. Kenapa ya? Iya ayam kalau kukuruyuk matanya merem. kan dia menghayati kukuruyuk. Kamu tahu kenapa? Kamu nggak pernah dia merem? Kenapa? Udah hafal teksnya. Udah hafal teksnya. Udah. Copy paste. Kalau Titi. Perhatian juga. Oh, perhatian. Romantis. Perhatian tipe Tian apa emang? Perhatian dia, ya perhatian sih, maksudnya apapun yang, maksudnya kayak aku ada kesusahan apa minta tolong bantuin apa segala macam, dia orangnya gampang mau bantuin gitu-gitu, kayak nggak cuek gitu ya, nggak cuek yang bodo amat gitu nggak, tapi dia ikut merhatiin gitu. Terus udah gitu ya, dulu kan aku orangnya agak-agak apa ya, kayak cuek segala macam, sekarang jadi lebih teratur karena dia bantuin aku mengarahkan jadi hidupnya lebih teratur lah. Jadi gitu. kerapihan Tian ya gimana? Kerapihan Tian, dia saking rapinya apa namanya, kursi apa segala macam harus benar-benar on track ya yang ya. Tapi kayak nggak OCD kan? Apa enggak lah. Ada dikit-dikit OCD gitu. Gue harus kalau apa-apa gue seneng semuanya teratur dalam gitu ya. garis. Kayak rumah gini ini nih lu part dari lu juga gitu. Ya. Diatur sama Tian semua, dia semuanya teratur ya, which is good. Jadi aku juga jadi lebih rapi, lebih kan kalau kita rapi bersih kan jadi sebagian dari iman. Lu ambil sebagiannya doang. Keseluruhan. Terus romantis, ya romantisnya beberapa lah yang dia lakukan gitu. Cuek, dia nggak setiap saat ngomong cinta, sayang apa segala macam, tapi dia tunjukkan dengan perbuatan. Terus udah gitu kadang-kadang juga kasih perhatian romantis juga, kayak dinner tiba-tiba kaget lah, tiba-tiba bawa bunga gede gitu-gitu. Oh, action ya. Action. Dia hidup di impian banyak wanita. Dinner di pinggir pantai. Surprise. Iya, betul. Nah, yang mau kepengen gitu cari yang kerja keras, yang suka masak nasi goreng. Sama nyuci sama ngerapin buku tuh.
Nyuci piring. Satu lagi apa? Setia. Ya senang lah, maksudnya kan nggak gampang ya bisa membangun hubungan selama ini gitu ya. Jadi emang ya karena dia mau kompromi juga, kita pengen istilahnya sifatnya sama-sama keras, kita gimana nih caranya ketemu di tengah, bukan yang gampang nyerah, udah nggak mau gitu. Jadi kayak mau apa ya, mau ketemu di tengah gitu, mau fight untuk terus bersama gitu. Udah proven ya. Tapi sebenarnya pernah ada godaan nggak sih selama lu? Nah tuh. Ada yang goda pas long distance. Nunjuknya kok ke dia ya? Pas long distance enggak, jujur ya. Gue karena di sana gue sibuk sendiri sama yang tadi gue bilang, gue kayak culture shock, kayak negara maju yang konser tiap minggu. Bro kan siapa kan ngeband kan, konser tiap minggu apa ini itu. Jadi gue sibuk dengan hal-hal yang apa? Banyak kegiatan. Dan gue punya pacar di Indonesia gitu. Dan Jadi kayak kan gak suka bule. dan apa rasanya tuh beda. Kalau misalnya nih ya, lu baru pacaran 5 bulan. Terus lu tinggal, kangennya tuh terus. Lagi lu pulang sekali, cuman lu pulang lu paling seminggu 2 minggu. Kan banget kangen lagi, jadi kayak nggak apa? Nggak copot gitu. Kalau ketemu tuh kadang orang ada yang bosan gitu kan? Ya, kalau seandainya zaman dulu gua nggak long distance misalnya, mungkin ceritanya jadi beda. Iya. Karena setiap ketemu pun kita juga berantem juga gitu. Tapi akhirnya gua pulang. Ketika pulang kan ya kangen. Terus jadi gitu lagi. Titi lagi kayak punya suami pelaut. Kayak kerja melaut dulu gitu. Cuma emang iya sih kadang kan sepi juga ya kalau kayak kekawinan temen, jadinya sama mama lagi nggak ada sosok Tiannya nih yang nemenin, kayak gitu-gitu berantem gitu doang ya berantem. Tapi justru gitu. Menurut gue ini yang apa selalu gue bilang kalau misalnya kan ditanya tips langgeng gitu-gitu ya apa. Selalu harus punya common goal dalam artian yuk kita mau achieve apa something yang sama-sama. Dari zaman pacaran kan secara nggak langsung nih aku baru pikiran sih bahwa ketika long distance common goalnya pasti kita nanti 2 bulan lagi aku pulang yuk kita jalan-jalan kemana, itu kan common goal ya. Ketemu habis itu udah dilakuin, habis itu nggak lagi, terus nanti ada common goal lagi apa dan gitu-gitu terus sampai ketika kita pulang ke Indonesia bangun rumah, apa misalnya jalan-jalan sama anak atau nanti kayak ini sekarang nih habis bangun rumah activity bersama yang goal yang harus di-create lagi berikutnya. Ya. Nah itu tuh bikin ya lu bareng mulu gitu. Iya, kalau nggak kan gue nggak punya partner untuk reach that goal gitu kan. Iya. Jadi kalau udah ngerasa udah harus goal ini kemudian lu nggak setting goal satunya lagi, lo kan boring kan ya. Boring. Nggak ada udah achieve semua gitu. Iya. Jadi sebenarnya emang kalau kita sama pasangan nggak pernah bosen, cuma emang kadang jangan sampai bosen sama keadaannya. Jadi emang kita selalu setting udah beres-beres tiba-tiba direnov gitu kan. Kenapa tiba-tiba tukang ini direnov gitu. Nyari. Udah gitu pas lagi gini santai-santai ini siap-siap ya 2 minggu lagi kita pindah rumah. Ini mau direnov rumah. Mau direnov aja rumahnya. Ada selesai. Harus ada tukang, kangen sama tukang gitu. Kalau nggak ada tukang kangen gitu. Kita kangennya masih tiba-tiba rumah udah baik-baik segala macam. Ada lagi tukang ngapain? Bikin kopi di depan. Nggak kelar-kelar. Ada. Tapi menarik di sosmednya Titi belakangan ya gitu. Kemarin tuh ngepost katanya apa namanya anaknya hafal Quran kemarin ya? Si Juna. Yang mana? Juna. Pertama. Mana dia? Jun. Iya. Lagi les ya? Iya Juna Asmaul Husna. Arjuna rajin banget. Ya lagi seneng aja gitu nge-explore sendiri. Kadang kalau misalnya aku lagi habis pergi terus pulang lihat pasti dia lagi ngaji tuh di situ tuh di tempat musolanya gitu, belajar gitu. Kita emang ada guru kan seminggu sekali gitu. Dan dia emang ngeliat-liat kadang-kadang ngafalin kan di YouTube gitu-gitu kan, ngeliat ada kayak Ka'bah gitu. Bagus ya, lu pengen kayak gitu. Udah pernah belum bareng ke sana? Belum. Jadi emang ya mudah-mudahan ya kalau pandemi sudah. Tapi memang udah kecintaan itu kan gitu. Iya, dia seneng banget sih. Juna tuh lagi emang adanya jadi ikut-ikutan, jadi hafal juga. Ada juga ngapalin juga. Samber kayak kan nyamber gitu ya. Kan tiap hari tiap saat dia dengar gitu. Dia tuh lama-lama hafal. Tadinya cuma 5 Asmaul Husna jadi
hafal sampai habis. Itu Titi yang ngarahin bareng berdua atau memang dia mau sendiri? Dia nonton YouTube. Dia tuh kalau gue lihat jarang ya anak-anak itu dia tuh bisa kaligrafi. Iya kan dia nulis-nulis. Dia tuh makanya kita ngelihat kayaknya Juna istilahnya tuh photographic memory-nya bagus. Jadi dia ngelihat diulang-ulang terus dia bisa tuangin. Kayak dari zaman sebelum dia kaligrafi, dia suka gambar kan, apa namanya? Berbagai macam jenis ikan hiu gitu, gedung-gedung di dunia, apa diameter planet gitu. Dia seneng gambarin sama terus dia pernah kritik kayak peta dunia gitu, ada kayak buku gitu. Oh, ini bukan di sini nih, letaknya di sini gitu-gitu. Basically dia suka yang listicles. Dia seneng. Kalau Asmaul Husna kan ada 99. Kota dunia ada berapa? Dia tuh seneng yang berurutan. Yang kayak gitu. Sekarang dia lagi ngapalin world population gitu ya, kayak segala macam populasi dunia. Apa namanya membaca pola ya, tipenya ya. Dia kayak gue lah, gue juga seneng yang kayak gitu. Analitik, iya benar. Juga tuh. Ya luar biasa ya. Jadi anak mereka itu anak-anak yang soleh. Ya ini satu satu hadiah dari Allah yang luar biasa. Jadi kalau dibilang hadiah yang paling hebat itu apa, paling luar biasa itu apa, ya bukan kamu dapat mobil, dapat rumah, tapi mendapatkan anak-anak yang solehah. Itu udah paling tinggi kenikmatannya, teman-teman. Diberikan keturunan yang luar biasa, orang yang benar, orang yang bagus, anak yang cerdas, ya, anak yang berbakti, itu udah paling tinggi. Apa gunanya kamu punya harta benda, tapi keluargamu hancur, tapi anakmu durhaka? Ada guna? Nggak ada. Kamu boleh sekaya apapun, tiba-tiba anakmu durhaka, hancur semua dibikin anakmu. Ya, besok jadi gembel juga kita. Dibuang ke tengah jalan sama anak kita saat kita tua. Apa gunanya? Betul tidak? Nah, jadi kita bisa lihat bagaimana Christian Sugiono dan Titi Kamal ya diberikan anak-anak yang luar biasa, dan banyak orang tanda tanya gitu. Apa benar dia mualaf gitu kan? Apa benar Christian Sugiono Islam? Nggak mungkin lah gitu kan, karena mereka tuh sangat goal couple sekali. Ya, saya ingat teman-teman saya yang Kristen selalu mengatakan Christian Sugiono itu adalah goal couple-nya. Ya, banyak pasangan-pasangan tuh yang mengatakan pingin seperti Christian Sugiono karena mesra sekali. Ini dua orang ini mesra sekali. Dan mereka selalu berpikir bahwa ini Kristen. Wah, ini nampaknya keluarga Kristen sekali gitu kan. Berpikir bahwa Titi Kamal itulah yang memutuskan murtad. Ternyata alhamdulillah nggak. Titi Kamal nggak murtad. Christian Sugiono yang ternyata memutuskan mualaf, teman-teman, dan hidup mereka benar-benar ya dijaga oleh Allah, dirahmati oleh Allah dengan sangat luar biasa. Dan apa bukti bahwa Christian Sugiono sudah menjadi muslim? Yang pertama dari anaknya kita lihat ya, kan jelas. Masa anak seorang Kristen disuruh jadi hafiz Quran, kan nggak mungkin gitu kan? Nah, itu yang nggak mungkin gitu. Nah, mungkin ada seorang bapak ya, Kristen tapi anaknya dia doakan jadi hafiz Quran, itu nggak mungkin. Terus kita tahu juga bahwa di awal tahun 2024 ini Christian Sugiono dan Titi Kamal melaksanakan umroh. Ya, mereka umroh. Ini ada fotonya. Dan sekali lagi, ya nggak mungkin orang yang masuk Mekah dan Madinah itu Kristen. Nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa. Ya, yang mau umroh itu wajib Islam. Karena nggak bisa dapat izinnya kalau nggak gitu. Kalau kamu oten nggak akan dapat izinnya. Jadi sesimpel itu, teman-teman. Ya, jadi kalau ditanya apa buktinya, ya silakan dicek. Ya, bahkan mereka sudah membuktikan dengan foto-foto. Ya, foto sudah berbicara, teman-teman. Nggak perlu ribet-ribet. Ya, kalau Polycarpus ini kan hobi, mereka meribetkan sesuatu yang udah jelas. Nah, kalau kita nggak, kita bukan Polycarpus. Ini yang harus teman-teman garis bawahi. Kita bukan Polycarpus, oke? Jadi, ya, ini luar biasa. Christian Sugiono luar biasa, hidupnya luar biasa. Inilah kalau orang memilih jalan yang tepat. Yang sebelumnya jalannya kacau balau, memilih jalan yang lurus. Lurus menuju jannah. Islam adalah jalan menuju jannah. Di mana Islam itu ada jalan yang lurus, dan kiri kanan diberikan panduan. Islam itu memang, kalau dibilang, wah nggak enak, banyak kali panduannya, aturannya. Yaitu supaya kamu nggak melenceng ke kiri ke kanan. Dikasih rambu-rambu jalan. Supaya tujuanmu jelas. Hanya kepada Allah. Ya, jangan kamu berhenti tengah jalan. Jangan kamu berpikir tujuan kamu jalan. Gitu kan. Ada tuh orang-orang sebelah. Orang-orang yang memilih murtad.
Karena menurut dia tujuan dia adalah jalan. Dia bilang, oh yang di sana adalah jalan kebenaran. Saya pengen pergi ke jalan. Nggak ada orang yang tujuannya itu jalan, teman-teman. Tujuan kita adalah Allah. Tujuan kita adalah jannah. Oh enggak, tujuan kami jalan-jalan sore. Ya, ada orang gitu juga kan. Dia berkendara, nggak ada tujuan. Cuman pengen jalan-jalan, mutar-mutar. Ya udah, kamu akan mutar-mutar selamanya, teman-teman. Orang yang nggak tahu jalan, akan mutar-mutar di jalan. Nggak akan sampai-sampai, akan begitu-begitu aja hidupnya. Dan itu adalah orang-orang yang sangat merugi menurut saya. Ya, merugi sekali jadi orang seperti itu. Islam begitu jelas. Panduannya, luar biasa. Kalau yang sebelah itu kan jalannya kayak di padang gurun. Mutar-mutar. Sama seperti orang Yahudi yang keluar dari Mesir. Nggak nyampe-nyampe. Padahal jaraknya dekat tuh teman-teman. Ya, dari Mesir, Israel itu kan tetangga ke Kanaan, ya ke Palestina. Itu tetangga. Tapi mereka nggak nyampe-nyampe 40 tahun. Kenapa? Mutar-mutar. Nah, seperti itulah orang-orang yang sudah tersesat. Ya, nggak tahu mereka itu tujuannya kemana. Mereka hanya mutar-mutar terus. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan di sini kita belajar ya. Yang satu murtadin, hanya gara-gara cowoknya dulu Islam yang taat, dia kecewa, dia memilih murtad. Akhirnya hancur hidupnya. Yang satu lagi, ya, memilih untuk taat. Diberkati oleh Allah, diberikan keturunan luar biasa. Semoga dari kedua kisah ini kita bisa belajar. Ya, makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.